Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kue nona manis. Nah, ini teman-teman bisa sajikan seperti ini menggunakan plastik. Kalau teman-teman mau buat isian dalam dus box untuk acara hajatan atau spesialnya dalam dus snack gitu ya, atau disajikan seperti ini tanpa menggunakan plastik. Ini caranya tuh gampang banget, nggak perlu mixer, nggak perlu oven, tinggal diaduk-aduk aja. Untuk teman-teman yang penasaran cara membuat kue nona manis seperti apa, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng karena ada video baru di setiap minggunya. Terima kasih sudah subscribe ya. Oke, di sini bahan yang saya gunakan, bahan A, ada santan 250 ml, kemudian tepung terigu 3 sendok makan atau sekitar 55 gram. Selanjutnya ada sejumput garam. Nah, untuk bahan B di sini ada santan 125 ml atau setengah gelas belimbing, kemudian pasta pandan. Ini kebetulan saya gunakan jus pandan ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan pasta pandan ya cukup gunakan pasta pandan, dan santannya 125 ml atau setengah gelas belimbing. Kemudian ada gula pasir, ada maizena, dan sejumput garam. Oke, di sini untuk bahan C ada santan, kemudian ada tepung terigu, kemudian ada gula pasir, telur 1 butir, dan vanili supaya nggak amis. Oke, resep saya tulis di deskripsi box ya. Kemudian untuk cara pembuatannya, kita buat bahan A atau isian dari kue nona manis. Ini ada tepung terigu, kemudian ada santan dan garam. Kita masak gunakan api kecil, kita aduk-aduk. Ini kalau semakin kita panaskan, dia adonannya akan mengental, dan ketika diaduk-aduk ini akan terasa berat gitu. Nah, itu kita gunakan api kecil aja supaya nggak cepet gosong, dan kita aduk-aduk supaya tidak bergerindil. Nah, ini kalau sudah mulai mendidih nih, sudah mulai meletup-meletup, kita matikan api dan kita aduk-aduk seperti ini. Boleh teman-teman matikan apinya ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan. Kemudian untuk bahan B di sini ada gula pasir, tepung maizena, kemudian ada jus pandan atau pasta pandan, dan santan. Kemudian ada sejumput garam juga. Kita aduk-aduk, kemudian kita masak gunakan api kecil ya supaya nggak cepet gosong juga. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk aja. Kalau sudah mulai mendidih, dia akan meletup-meletup dan akan mengental. Kalau sudah mengental, teman-teman bisa matikan kompor dan teman-teman bisa sisihkan. Oke, selanjutnya kita matikan dan kita sisihkan dulu bahan B. Kita sisihkan di sini ya. Kemudian kita buat bahan C. Ini di sini ada telur 1 butir, kemudian gula pasir. Nah, ini gula pasir kita masukkan, dan vanili. Kemudian kita kocok, kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan 1 butir tepung terigu ya yang sudah kita siapkan ya. Kita masukkan tepung terigu, kemudian kita aduk-aduk. Bisa tambahkan santan supaya mengaduknya lebih gampang. Oke, kita campur. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan adonan B yang sudah kita siapkan tadi, atau adonan hijau. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kalau sudah teman-teman kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan sedikit pewarna biar lebih menarik gitu, pewarna makanan warna hijau tua supaya lebih menarik. Nah, ini saya tambahkan sedikit saja pewarna hijau tua supaya warnanya itu lebih menarik. Nah, ini kita aduk-aduk, kemudian kita siapkan catakan kue talam yang sudah diolesi minyak ya. Nah, ini kita pindah dulu ke gelas ukur supaya gampang. Nah, ini cetakan kue talamnya kita sudah oles tipis menggunakan minyak goreng, oles tipis saja ya. Kemudian kalau sudah kita oles tipis, kita tuang adonan hijaunya ini setengah atau 3/4 dari cetakan. Jadi jangan penuh karena nanti kan akan kita isi dengan adonan putih di tengahnya. Nah, ini kita isi sampai semuanya ya. Ini cukup setengah atau 3/4 dari cetakan. Nah, kalau sudah selesai,
Nah, ini bahan A atau bahan isiannya kita taruh di piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada plastik segitiga, teman-teman bisa gunakan tempat saus atau tempat kecap gitu ya, nanti biar gampang ketika nuangnya di adonan seperti ini. Nah, ini kalau sudah tinggal kita semprotkan di tengah-tengah adonan hijau tadi. Nah, ini kita semprotkan, kita lakukan hal yang sama sampai selesai ya, kita semprotkan. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita akan mengukusnya. Ini kalau sudah selesai kita kukus. Nah, kukusannya kita panaskan dulu ya, terlebih dahulu kita panaskan baru kita pakai. Kemudian kukusnya kita gunakan api kecil sekitar 10 menit. Jadi teman-teman ngukusnya jangan terlalu lama karena ini adonannya sebenarnya kan sudah matang gitu ya, hanya adonan yang C aja yang belum matang. Jadi cukup waktu 10 menit untuk mematangkannya. Kemudian tutup panci, alasi menggunakan kain seperti ini supaya airnya tuh nggak menetes. Nah, ini kalau sudah 10 menitan hasilnya seperti ini. Ini seperti belum matang ya, tapi kalau kita angkat dan kita dinginkan dia akan ngeset kuenya tuh. Oke, kita angkat dan kita dinginkan supaya adonannya ngeset dan kita bisa lepas dari cetakannya. Nah, ini kita gunakan plastik OPP ukuran 12x12 atau 12x15 cm. Ini untuk membungkusnya. Kemudian di bawahnya ini kita kasih daun pandan. Selanjutnya kita taruh kue nona manis yang sudah kita buat tadi. Ini tinggal kita lipat aja seperti ini. Kita rekatkan. Kemudian ujungnya ini kita lipat, kemudian kita tarik ke tengah, kemudian ujung satunya juga kita lipat dan kita tarik ke tengah. Kemudian kita isolatif ya supaya nggak lepas. Nah, caranya seperti ini, gampang banget kan? Nah, teman-teman bisa buatnya sendiri di rumah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, akan saya ulangi lagi ya, cara membuatnya seperti ini ya. Dan ini hasilnya, satu resep menghasilkan 16 kue nona manis. Silahkan teman-teman coba karena kuenya ini enak, gurih rasa santannya, di tengahnya itu gurih asin, di tepinya itu rasanya manis. Teman-teman bisa sajikan seperti ini tanpa menggunakan plastik atau bisa dikemas menggunakan plastik cantik seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share di seluruh sosial media Anda supaya teman-teman yang lain juga tahu cara membuat kue nona manis. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan video baru saya, dan jangan lupa di komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.